Update kasus Brigadir J, Dirtipidum ungkap Ferdi Sambo dan 4 tersangka lain akan diperiksa dengan pendeteksi kebohongan. Jakarta, penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Yosua masih terus bergulir. Sudah ditetapkan 5 tersangka yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka RR, Baradae dan Kuat M. Aruf. Kini akan dilakukan pemeriksaan menggunakan pendeteksi kebohongan. Update kasus Brigadir J, Dirtipidum ungkap Ferdi Sambo dan 4 tersangka lain akan diperiksa dengan pendeteksi kebohongan. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Djajadi mengungkapkan bahwa 3 tersangka kasus pembunuhan Brigadir J yang didalangi Ferdi Sambo akan menjalani pemeriksaan dengan menggunakan alat lie detektor atau pendeteksi kebohongan. 3 tersangka tersebut diantaranya Baradae atau Richard Eliezer, Bribka RR atau Bribka Riki Rizal dan Kuat M. Aruf si asisten rumah tangga. Betul, namanya uji poligraf. RR dan KM. Baradae sudah duluan sebelum tersangka lainnya, ujar Andirian Djajadi pada Selasa, 6 September 2022. Tujuan digunakannya lie detektor dalam pemeriksaan ketiga tersangka yakni untuk menguji kejujuran terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Andirian juga mengatakan bahwa alat pendeteksi kebohongan juga akan digunakan untuk Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati nantinya. Hanya untuk menguji tingkat kejujuran tersangka dalam memberikan keterangan. Ia semuanya terjadwal 2 orang per hari. Jadwalnya sampai hari Rabu, sambungnya. Komnas HAM wanti-wanti Ferdi Sambo dan geng bisa saja cabut BAP di pengadilan. Ferdi Sambo dan 4 orang lain yakni Putri Chandrawati, Kuat M. Aruf, Bribka RR dan Baradae sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik justru mewanti-wanti karena ada kemungkinan jika Ferdi Sambo dan tersangka lainnya mencabut BAP di pengadilan. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengingatkan para penyidik untuk tidak terburu-buru merasa puas diri dan siap memenangkan dakwaan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya menurut Taufan Ferdi Sambo dan geng bisa saja menyiapkan manuver. Kecuali Baradae itu, yang lainnya masih dalam lingkaran FS. Bayangkan kalau di pengadilan besok, mereka suruh mencabut BAP-nya. Apa nggak pusing jaksanya? Ujar Ahmad Taufan Damanik dikutip dari FIFA pada Senin, 5 September 2022. Taufan kemudian membuat skenario kemungkinan yang akan dilakukan oleh Ferdi Sambo dan 3 tersangka lainnya, Putri Chandrawati, Kuat M. Aruf dan Bribka RR. Dia juga membahas soal kasus Jessica pelaku pembunuhan dengan kopi sianida. Katanya, kami waktu itu terpaksa Pak Hakim, karena itu kami buat pengakuan sekarang, kami tarik. Pusing enggak jaksanya? Itu sudah saya sampaikan ke penyidik, hati-hati, jangan berpuas diri seolah siap memenangkan dakwaan. Belum tentu, ingat kasus Jessica, katanya lagi. Dilansir dari FIFA, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kembali membeberkan sejumlah kasus yang pernah terjadi sebelumnya seperti kasus Marsinah yang terjadi pada tahun 1993. Tak hanya itu, dia juga menyinggung soal pembunuhan Munir. Saya kasih lagi, dulu kasus Marsinah, 7 saksi itu adalah sekaligus terdakwa, saksi apa itu mahkotanya. Di pengadilan mereka saling membatalkan semua kesaksian, 7-7-nya dibebaskan hakim, ungkap Taufan. Jangan lupa Muhdi PR ya. Polikarpus dihukum, Direktur Garuda dihukum, Pramugari dihukum tapi Muhdi PR dibebaskan. Kenapa? Karena tidak ada satu alat bukti yang kuat ketika di pengadilan, sambungnya. Oleh karenanya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengingatkan kembali untuk mewaspadai manuver yang mungkin dilakukan Ferdi Sambo CS, walaupun masyarakat Indonesia tampaknya sudah yakin Sambo akan berakhir dengan hukuman yang setimpal. Memang pada akhirnya nanti. Hakim kan wakil Tuhan istilahnya ya. Tapi orang-orang kan yakin banget Sambo tuh, cuma saya bilang hati-hati karena Sambo bukan orang sembarangan, kata Taufan. Ketua LPSK tutup mulut soal kesaksian Baradae tentang motif Ferdi Sambo. Hasto Atmojo selaku Ketua LPSK mengungkapkan bahwa Baradae salah satu tersangka pembunuhan Brigadir J telah memberikan keterangan soal motif Ferdi Sambo menghabisi ajudannya tersebut. Apa itu? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, tegaskan telah mengetahui motif dari Irjen Pol Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal tersebut itu diperoleh dari Baradae. Ketua LPSK,
Hasto Atmojo mengatakan LPSK mendapatkan sejumlah informasi dari Baradae pada proses asesmen pengajuan justice kolaborator dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir J. Ia ada dari keterangan Baradae, tapi yaitu sebaiknya tidak kami buka, ujar Hasto saat dikonfirmasi wartawan, Minggu, 4 September 2022. Lebih lanjut Hasto mengakui jika Baradae menyampaikan seluruh informasi terkait rencana pembunuhan tersebut pada saat asesmen dilakukan. Namun, pihaknya enggan membongkar informasi tersebut termasuk motif lantaran bukan kewenangan LPSK. Iya, Baradae sudah menyampaikan motif pembunuhan ke LPSK, tapi itu bukan kewenangan kami, ucapnya. Menurut Hasto, saat ini pihaknya lebih fokus untuk memastikan Baradae tetap konsisten dan jujur dalam menyampaikan keterangan selaku justice kolaborator, JC. Pasalnya, keterangan Baradae menjadi kunci skenario awal pembunuhan. Ia kan keterangan sangat kunci karena kesaksian dia itulah semua skenario berantakan. Ini yang harus kita selamatkan, keterangan-keterangan Baradae ini diharapkan sampai akhir persidangan konsisten gak? Jujur tetap, tukasnya. Komnas HAM minta waspadai Ferdi Sambo si bos mafia yang punya cara keluar dari kasus Brigadir J. Ahmad Taufan Damanik selaku Ketua Komnas HAM mengungkapkan bahwa Ferdi Sambo yang terlibat sebagai dalam pembunuhan Brigadir J bukan orang sembarangan, meskipun Sambo sudah memakai baju oranye. Dia meminta agar semua pihak tetap waspada. Tapi orang sekarang ini udah yakin banget tuh bahwa Sambo ini akan. Saya selalu mengatakan, hati-hati. Sambo ini bukan orang sembarangan. Puluhan tahun jadi reserse, ungkap Taufan dikutip dari FIFA. Dia bahkan menyebut suami dari Putri Chandrawati ini adalah bos mafia yang memiliki 1000 cara untuk mencari jalan keluar. Sehingga tahu dia caranya mencari jalan keluar, sebagai bos mafia dia tahu, sambungnya. Dilansir dari FIFA, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik membagikan pengalamannya saat memeriksa Ferdi Sambo dalam dugaan pelanggaran HAM. Menurutnya, Sambo terlihat tenang dan masih sempat melemparkan senyuman. Waktu saya tanyain segala macam, ada saat dia nangis, ada saat dia senyum seperti kira-kira bahasa isyaratnya, lu gak tahu siapa gua kali ya. Senyum dia, kata Taufan. Tak hanya itu, Taufan juga mengungkapkan bahwa Ferdi Sambo tidak terlihat takut atau khawatir saat menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J, rekonstruksi nyantai aja. Jalan dengan gagahnya ketemu saya, hai Pak, kan dia sering ke Komnas HAM dulu komunikasi, hai Pak, apa kabar? Kayak gak ada apa-apa, pungkas Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. FIFA, reka.